Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami. Dan melalui Alkitab kami boleh mengerti betapa besar kasih-Mu tersebut yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami dan Engkau telah nyatakan juga di dalam kehidupan kami. Tolong bawa kami ya Tuhan, seluruh dari anak-anak-Mu yang dari kecil sampai yang dewasa, untuk boleh makin mengerti, makin dapat melihat, makin dapat merasakan kasih sayang Tuhan ini dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami makin mengenal Tuhan dan makin bertumbuh di dalam kebenaran firman, kami boleh makin hidup di dalam satu kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih Kristus dalam hidup kami. Saat ini kami akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Kiranya Engkau boleh beserta kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam pikiran dan hati kami untuk memberi kami pengertian, untuk memberi kami pemahaman, untuk meletakkan dasar-dasar yang penting di dalam hati kami berkaitan dengan kebenaran firman, baik dalam sekolah minggu ataupun di dalam kebaktian umum ini. Kami berdoa kiranya Engkau boleh menyertai guru-guru sekolah minggu yang mengajar dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kiranya segala berkat yang bersumber dari Tuhan sendiri boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat rohani yang boleh menyatakan kasih Kristus, yang boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang telah mendapatkan terang firman dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Tolong sekali lagi ya Bapa, jangan biarkan iblis membawa firman-Mu pergi. Jangan biarkan kami pulang dengan hati yang kosong. Jangan biarkan diri kami menjadi penghambat bagi saudara kami untuk mengerti firman Tuhan dan mendengarkan firman dan beribadah di hadapan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Tolong sertai waktu berikut ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada anak-anak sekolah minggu, silakan bisa masuk ke dalam ruangan kelas. Pagi ini kita akan bahas berkaitan dengan Pentakosta. Dan bicara mengenai Pentakosta di dalam seluruh dari kitab suci, hanya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca ini, atau saya mengundang kita membacanya secara bersama-sama ke-13 ayatnya ini. Pentakosta Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya
yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Pentakosta ini adalah satu peristiwa yang merupakan penggenapan dari janji yang Tuhan berikan kepada para rasul sebelum mereka terjun di dalam pelayanan misi atau pekabaran Injil yang mereka lakukan seumur hidup mereka. Nah, di dalam kita melihat kepada peristiwa Pentakosta ini, ada hal-hal yang kita perlu catat di dalam pemahaman kita berkaitan dengan Pentakosta ini. Yaitu apa? Berkaitan dengan apa yang seringkali diterapkan di dalam gereja, khususnya dari kalangan Pantekosta ataupun karismatik saat ini. Di dalam pengajaran yang mereka ajarkan, Pentakosta itu adalah satu peristiwa yang bisa berulang kali terjadi di dalam gereja setiap tahunnya. Jadi selama masa Yesus naik ke atas ke sorga dan 10 hari kemudian mereka mengajarkan kita perlu berdoa. Kita perlu meminta Roh Kudus untuk dicurahkan bagi diri kita. Sehingga pada waktu itu mereka mulai berdoa dan mengharapkan 10 hari kemudian Roh Kudus betul-betul dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Tapi pada waktu kita melihat peristiwa dari Pentakosta yang terjadi di dalam kitab suci, ada prinsip-prinsip yang saya percaya itu adalah sesuatu yang tidak berulang kembali di dalam sejarah kekristenan di dalam dunia ini. Dan Pentakosta itu merupakan satu peristiwa yang terjadi hanya satu kali di dalam dunia ini. Walaupun Bapak Ibu bisa melihat di dalam catatan Kisah Para Rasul, kita melihat ternyata Pentakosta atau hari di mana Roh Kudus turun itu bukan hanya sesuatu yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 saja, tetapi itu ada beberapa catatan di dalam pasal yang lain. Misalnya pasal yang ke-8, di mana ketika Filipus pergi ke Samaria, lalu berkhotbah memberitakan Injil di sana. Ada orang-orang Samaria yang bertobat. Lalu setelah mereka bertobat, berita itu sampai kepada Yerusalem. Lalu dari Yerusalem mengutus Petrus untuk pergi ke sana. Dan ketika dia tiba situ dan berdoa di sana, maka terjadilah peristiwa Roh Kudus diturunkan kepada orang-orang Samaria. Lalu kalau Bapak Ibu maju lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, di situ juga terjadi seperti pengulangan dari peristiwa Pentakosta. Itu pada waktu Petrus melayani Kornelius dan keluarganya. Dan ketika ia memberitakan Injil di sana, maka terjadilah peristiwa Pentakosta di rumah Kornelius. Mereka dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus di sana. Lalu kalau Bapak Ibu maju lagi di dalam catatan Kisah Para Rasul yang ke-19 ya. Ketika Paulus berada di Efesus, di situ terjadi peristiwa Pentakosta kembali atau peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan kembali. Nah, kalau kita melihat kepada peristiwa-peristiwa ini, maka kita mungkin akan berpikir, bukankah kitab suci menyatakan bahwa Pentakosta itu terjadi paling tidak 4 kali atau dicatat 4 kali di dalam kitab suci. Kalau hal itu terjadi 4 kali di dalam kitab suci, bukankah hal itu berarti bahwa Pentakosta masih berulang dan bisa berulang atau paling tidak ada kemungkinannya untuk berulang di zaman hari ini. Karena Pentakosta bukan hanya di dalam Kisah Rasul pasal 2 saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
pada waktu kita berbicara mengenai hal ini, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita untuk mengerti peristiwa Pentakosta. Dan mengertinya dalam hal apa? Ini adalah peristiwa yang hanya satu kali terjadi di dalam sejarah. Yang pertama adalah kita bisa melihat janji Roh Kudus dicurahkan, itu adalah bagian dari janji di mana Mesias diberikan di dalam kehidupan dunia ini, atau untuk menebus manusia yang berdosa. Pada waktu kita melihat peristiwa di mana Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini, pada waktu kita melihat peristiwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, pada waktu kita melihat Yesus Kristus kemudian dikuburkan, lalu pada hari ketiga bangkit dari kematian, lalu 40 hari kemudian naik ke sorga, maka ini adalah satu rangkaian yang sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Termasuk juga peristiwa Pentakosta yang terjadi pasca kenaikan Yesus Kristus. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau kita berbicara mengenai inkarnasi Yesus, kelahiran Yesus dalam dunia, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Mohon tanya, ini adalah peristiwa yang bisa berulang terjadi tidak di dalam dunia ini? Saya yakin sekali bahwa kita semua sebagai orang Kristen akan berkata, ini bukan peristiwa yang berulang. Ini peristiwa yang hanya satu kali terjadi di dalam sejarah manusia. Yesus tidak mungkin lahir kembali. Yesus tidak mungkin mati kembali. Yesus tidak mungkin bangkit kembali. Dan Yesus tidak mungkin naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa kembali. Karena itu adalah satu peristiwa yang satu kali terjadi 2000 tahun yang lalu di dalam sejarah manusia. Tetapi ketika kita melihat kepada Pentakosta, bagaimana Pentakosta ini kita pahami? Yaitu berkaitan dengan rangkaian tadi yang tidak berhenti di dalam kenaikan Yesus Kristus ke sorga, tetapi berhenti di dalam janji Tuhan untuk mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk menyertai para murid di dalam dunia ini. Jadi sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, bahkan sebelum dia mati, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi, sebentar lagi aku tidak ada di dalam dunia ini. Sebentar lagi aku akan ada di dalam dunia ini. Lalu kemudian dia pernah memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid dalam bentuk simbol, dia menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid itu. Dan setelah peristiwa itu Yesus mati, lalu Yesus bangkit. Pada waktu Yesus bangkit sebelum dia naik ke sorga, Yesus mengulangi kembali janjinya. Murid-murid, engkau tidak boleh pergi dari Yerusalem. Tunggu di sana. Sampai kapan? Sampai Roh Kudus diberikan kepada engkau. Dan di situ murid-murid kemudian menunggu di Yerusalem sampai pada peristiwa Pentakosta ini terjadi. Jadi pada waktu kita melihat kepada peristiwa Pentakosta, maka Pentakosta itu adalah bagian dari peristiwa keselamatan yang Yesus kerjakan di dalam hidup manusia. Tetapi ketika kita berbicara mengenai penebusan dosa, itu adalah murni dari pekerjaan yang Yesus kerjakan. Roh Kudus bekerja tidak? Roh Kudus bekerja untuk apa? Untuk menginsafkan kita akan dosa, nanti kita akan lihat. Untuk menyadarkan kita akan kebutuhan kita akan Yesus Kristus. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya bekerja untuk membuat kita datang kepada Kristus saja. Tetapi Tuhan Yesus berjanji setiap orang yang percaya pada Yesus akan menerima Roh Kudus. Akan ada Roh Allah yang tinggal di dalam hidupnya. Dan akan ada Roh Allah yang menyertai dengan kuasa untuk dia boleh melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Siapa itu? Roh Kudus. Kapan hal itu terjadi? Di hari Pentakosta tersebut. Jadi pada waktu kita bicara mengenai Pentakosta, kenapa Pentakosta tidak berulang? Karena ini adalah satu rangkaian pekerjaan yang Tuhan kerjakan untuk menebus, menyelamatkan, dan memberikan kuasa kepada murid-murid untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Satu rangkaian seperti peristiwa Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang kedua adalah pada waktu kita berbicara mengenai peristiwa Pentakosta, maka peristiwa Pentakosta itu adalah satu peristiwa yang merupakan
penggenapan dari janji yang Tuhan berikan kepada umat Allah di dalam kitab Yoel, pasal yang kedua. Jadi pada waktu kitab Yoel itu ditulis, Nabi Yoel pernah memberikan satu pemahaman kepada umat Allah. Suatu hari nanti akan tiba zaman yang baru. Dan di dalam zaman yang baru itu, apa yang menjadi ciri daripada zaman itu? Yaitu seperti yang dikhotbahkan oleh Petrus di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Atau zaman yang terakhir ini, atau hari-hari terakhir ini, akan ditandai dengan Allah mencurahkan rohnya kepada semua manusia yang merupakan anak-anak Tuhan. Dan pada waktu hal itu terjadi, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan seterusnya. Jadi pada waktu peristiwa Pentakosta terjadi, apa yang terjadi pada waktu itu? Orang-orang yang menjadi umat Allah pada waktu itu disadarkan pada satu hal, yaitu nubuat Yoel sudah digenapi. Hari itu sudah tiba. Hari-hari terakhir atau zaman baru itu sudah ada di dalam dunia ini. Nah, itu membuat kita mengerti bahwa Pentakosta bukan sesuatu yang berulang, tetapi itu hanya menunjuk pergantian zaman yang terjadi dari zaman yang lama menuju kepada zaman perjanjian baru. Lalu yang ketiga adalah pada waktu kita melihat Pentakosta, Bapak Ibu harus melihat dari kacamata tugas yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang merupakan murid-murid Yesus Kristus. Kalau kita kembali di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di dalam peristiwa pengabaran Injil, Yesus memberikan kepada murid-muridnya ada satu urutan yang akan dilakukan muridnya atau dilakukan oleh Tuhan untuk membuat Injil itu tersebar. Dimulai dari mana? Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Injil itu sudah dikabarkan sampai ke ujung bumi? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa seluruh dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kita adalah satu tubuh, anggota daripada tubuh Yesus Kristus. Tidak ada orang Kristen yang berbeda dari orang Kristen yang lain di dalam status berdasarkan mungkin darah daging yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Maka disinilah terjadi peristiwa Pentakosta yang berulang di dalam Kisah Para Rasul. Maksudnya adalah untuk orang-orang yang menjadi orang Kristen Yahudi mengerti ada Roh Kudus yang telah diberikan kepada mereka. Maka terjadi Pentakosta di Yerusalem. Untuk orang-orang Kristen Samaria mengerti bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Ada Pentakosta di Samaria. Pada waktu kita bertanya lagi, bagaimana dengan orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Yunani? Apakah mereka adalah orang-orang yang juga turut mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka? Apakah mereka juga mendapatkan bagian yang sama dengan orang-orang Kristen Yahudi pada waktu mereka percaya pada Yesus Kristus? Alkitab bilang mereka memiliki hak yang sama seperti orang Kristen Yahudi. Tapi kita bertanya, apa buktinya? Mereka memiliki hak yang sama itu. Mereka memiliki kasih karunia yang sama. Mereka memiliki berkat-berkat rohani yang sama dengan orang Kristen Yahudi. Yaitu Pentakosta kepada orang-orang bukan Yahudi. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita tahu bahwa seluruh orang yang percaya kepada Kristus, ketika percaya pada Kristus sudah memiliki Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka tidak perlu lagi meminta Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ada satu jaminan bahwa Tuhan sudah bekerja sampai ke ujung bumi. Maka terjadi Pentakosta di ujung bumi, yaitu di Efesus. Jadi pada waktu kita melihat peristiwa Pentakosta, kenapa di dalam Kisah Rasul itu berulang sampai 4 kali? Karena peristiwa itu mau menunjukkan
bahwa Injil itu sudah dikabarkan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan sudah bekerja di dalam dunia ini. Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, baik bagi orang Yahudi Kristen, baik bagi orang Yahudi campuran, baik kepada orang bukan Yahudi, sampai kepada ujung bumi ini. Jadi pada waktu kita melihat kepada peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul, ini adalah satu peristiwa yang terjadi atau dicatat di masa transisi. Masa transisi itu adalah masa peralihan dari perjanjian lama menuju ke dalam perjanjian baru. Kalau itu terjadi di dalam masa transisi, maka pada waktu kita berbicara mengenai Pentakosta, kita tidak pernah boleh menjadikan peristiwa yang berulang di masa transisi itu sebagai satu pengajaran mutlak untuk diterapkan di dalam doktrin gereja atau di dalam gereja kepada umat yang percaya kepada Kristus. Transisi itu adalah sesuatu konteks tersendiri. Setelah masa transisi berlalu, maka di situ ada kebenaran yang tetap kita bisa pegang berkaitan dengan Roh Kudus. Yaitu apa? Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan sampai ke ujung bumi, sudah diberikan dan ditandai dengan peristiwa di mana Efesus, orang-orang yang percaya kepada Kristus menerima baptisan Roh dalam hidupan mereka. Lalu apa yang terjadi kepada orang yang percaya kepada Kristus pasca peristiwa itu? Nah, Alkitab ada dua bagian yang memberikan petunjuk ini kepada diri kita. Pertama adalah di dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Di dalam Roma 8 ayat 9, Paulus berkata, kalau kita tidak memiliki Roh Kristus, maka kita bukan milik Kristus. Jadi kita boleh baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi di sini Paulus mau mengatakan, siapa orang yang betul-betul bisa berkata, saya adalah milik Kristus? Apakah orang yang mengatakan saya percaya pada Yesus dengan mulut saya itu adalah orang yang menjadi milik Kristus? Ataukah orang yang berbicara bahasa roh baru dikatakan orang itu adalah milik Kristus? Nah, Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 9, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan memiliki Roh Kudus atau Roh Kristus dalam hidup dia, dia adalah milik Kristus. Kalau dia adalah orang yang mengaku Yesus atau berkata Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak memiliki roh, menunggu waktunya tiba, Roh Kudus diberikan kepada diri dia, maka berdasarkan prinsip Roma 8 ayat 9, dia bukan milik Kristus selama masa itu. Sampai kapan? Sampai Roh Kudus diberikan kepada diri dia. Tetapi kalau kita tanya lagi, tapi di sini kan bicara hanya berdasarkan roh ada pada kita, dan kalau roh ada pada kita, baru kita adalah milik Kristus. Kalau Roh Kristus tidak ada pada kita, maka kita bukan milik Kristus. Tapi bagian ini tidak berbicara mengenai kapan roh itu diberikan. Dan kalau kita bicara kapan roh itu diberikan, maka mungkin kita bisa pegang pada Kisah Para Rasul, di mana roh itu diberikan pasca seseorang percaya. Rasul-rasul percaya dulu, baru setelah itu Roh Kudus diberikan. Kemudian orang Samaria percaya dulu, baru setelah itu Roh Kudus diberikan. Orang yang merupakan jemaat yang di rumah Cornelius percaya dulu, baru kemudian roh diberikan. Orang percaya dulu, baru kemudian roh diberikan, seperti itu bukan? Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bersyukur sekali ada 1 Korintus 12 ayat 13. Di dalam catatan di surat 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus dan dibaptis di dalam nama Yesus, pada hari itu dia sudah memiliki Roh Kudus.
Kita buka 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 ya. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di dalam konteks ini, Paulus tidak berbicara mengenai peristiwa Pentakosta, tetapi di dalam konteks ini Paulus berbicara setiap orang Kristen itu adalah orang-orang yang telah dipersatukan oleh Roh di dalam satu tubuh, atau dipersatukan oleh Yesus Kristus di dalam satu tubuh Yesus. Dan setiap orang yang sudah dipersatukan di dalam satu tubuh, tidak ada lagi pembedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena apa? Kita adalah satu. Tidak ada lagi pembedaan antara budak maupun orang merdeka. Karena kita sudah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kapan peristiwa itu terjadi? Bapak Ibu kalau baca di dalam konteks Korintus, itu terjadi pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi pada waktu setiap orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus, maka pada detik itu Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri dia. Dan dia sudah menerima baptisan Roh Kudus di dalam hidup dia. Bahkan kalau kita betul-betul meneliti kitab suci, maka kita bisa berkata baptisan Roh Kudus diterima seseorang sebelum orang itu dibaptis dengan air. Baptisan air itu satu bukti eksternal kalau saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah menerima Roh Kudus dalam hidup saya, dan saya sudah dipersatukan dengan tubuh Kristus melalui iman yang saya percaya atau pekerjaan Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan saya. Jadi itu sebabnya di dalam kitab suci ada peristiwa-peristiwa yang dicatat kitab suci, khususnya yang mungkin Bapak Ibu selalu pasti ingat. Peristiwa di mana Yesus berbicara kepada salah satu penjahat yang ada di sisi salib Yesus Kristus. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena apa? Dia percaya kepada Yesus Kristus. Padahal dia belum menerima Pentakosta pada waktu itu, atau dicurahkannya Roh Kudus seperti di Kisah Rasul pasal 2. Tapi dia memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dan bahkan kalau kita mau katakan, bahkan dia belum ada kesempatan untuk menyatakan bukti pertobatannya. Belum menerima baptisan air dalam hidup dia. Tapi Yesus berkata, dia sudah berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saya mau beri catatan sedikit, saya mau berkata seperti ini. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang yang ada di sisinya, penjahat itu, bukan sesuatu yang boleh berulang dalam hidup kita ya. Maksudnya adalah kita nggak bisa ngomong seperti penjahat itu, tidak ada pertobatan, tidak ada bukti perubahan hidup dalam diri dia. Maka Tuhan menyelamatkan dia. Karena itu nggak apa-apa kita sebagai orang Kristen, mulai dari percaya sampai mati tidak ada bukti pertobatan dalam hidup kita. Karena saya sudah percaya pada Yesus, maka saya pasti sudah diselamatkan walaupun saya terus hidup di dalam dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, nanti kita lihat itu bukan ciri dari hidup orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidup dia. Jadi saya kembali ya. Pada waktu kita melihat kepada peristiwa Pentakosta, ini adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi kembali atau berulang kembali. Karena apa? Ada beberapa poin tadi yang saya sampaikan di awal. Lalu yang kedua adalah pada waktu kita berbicara mengenai Pentakosta, kenapa kita bisa berkata bahwa Pentakosta itu persis terjadi seperti itu? Itu adalah harinya, itu adalah penggenapan janji yang Tuhan berikan kepada Yoel. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di dalam ayat 2 dan ayat ketiga, di sini dikatakan pada waktu mereka berkumpul di situ. Di mana? Di satu tempat. Tempat itu di mana? Katanya di ruang atas. Ruang atas yang mana? Kita nggak pernah tahu karena Alkitab tidak pernah memberitahu itu kepada diri kita.
Tapi pada waktu mereka berkumpul di tempat itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca dua ayat ini, mungkin kita timbul pertanyaan, kenapa ya ada lidah api? Apa makna dari apa itu? Nyala api yang bertebaran dan hinggap di masing-masing orang tersebut. Mungkin kita juga akan tanya, apa makna dari angin keras, suara seperti angin keras yang bertiup memenuhi seluruh rumah itu? Kalau kita baca seperti ini, mungkin kita kemudian akan mulai menafsirkan, oh suara seperti angin keras itu berbicara mengenai apa? Lidah api yang seperti atau nyala api yang berterbaran pada dan hinggap pada masing-masing orang itu menandakan apa? Saya nggak akan masuk ke dalam bagian itu, tetapi saya akan mengajak kita melihat seperti ini. Suara angin keras itu atau seperti angin keras itu harus ada tidak di dalam hari Pentakosta? Jawabnya harus ada. Lalu yang kedua adalah, apakah nyala api yang hinggap kepada masing-masing orang itu harus ada atau tidak pada hari Pentakosta? Saya juga jawab harus ada. Signifikansinya di mana? Kenapa harus ada? Signifikansinya adalah dengan munculnya api itu, dengan terdengarnya suara yang begitu keras seperti angin keras yang sedang bertiup pada hari itu, maka itu membuat orang tersadar bahwa itulah peristiwa Pentakosta. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu menikah dengan seseorang, apa bukti kalau dia adalah istri kita atau suami kita? Buktinya apa? Apakah semua orang yang kita ajak jalan berdua, laki-laki dan perempuan, itu adalah pasangan suami istri? Mungkin pacaran kan? Belum tentu sudah menikah. Lalu buktinya apa sudah menikah? Apa? Surat nikah. Ya, itu bisa jadi tanda bukti. Tapi kita nggak mungkin bawa kemana-mana surat nikah kan. Saya ngomong ini sebenarnya juga nggak jadi contoh yang bagus ya. Tapi saya ngomong aja kayak gitu. Kalau surat nikah kita susah bawa kemana-mana. Tapi paling tidak cincin pernikahan bisa dibawa kemana-mana kan. Tukar cincin di hari pernikahan, cincin yang kita kenakan. Ini karena alergi ya, saya nggak bawa, nggak pakai. Maka itu bisa menjadi satu bukti saya sudah diikat oleh seseorang kayak gitu. Dia adalah pasangan hidup saya. Peristiwa pada hari Pentakosta di mana ada suara angin yang bertiup keras, ada lidah api yang turun dan hinggap di masing-masing orang. Kita bisa berkata, oh itu adalah tanda Roh Kudus sudah diberikan kepada semua orang yang percaya pada waktu itu. Betul, tetapi juga sekaligus tanda eksternal bahwa peristiwa Pentakosta sudah terjadi, Roh Kudus sudah diberikan. Sehingga pada waktu kita bertanya, Pentakosta sudah terjadi belum? Semua orang yang percaya akan ngomong, Pentakosta sudah terjadi. Kapan hal itu terjadi? 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Kok bisa tahu? Karena pada waktu itu ada suara angin seperti angin yang keras sekali terjadi. Lalu ada api yang turun dan hinggap di atas kepala masing-masing orang tersebut. Atau semua orang. Jadi saya membaca ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ini mau menunjukkan bahwa peristiwa Pentakosta sudah terjadi.
Ini adalah tanda eksternal dari Roh Kudus sudah diberikan kepada murid-murid pada waktu tersebut. Dan mereka tidak perlu lagi menantikan hari-hari yang lain untuk penggenapan dari nubuat Yoel tersebut. Lalu yang ketiga adalah apa yang kita bisa pelajari pada hari Pentakosta. Yaitu Pentakosta adalah satu peristiwa yang terjadi tanpa syarat. Saya ulangi ya, peristiwa Pentakosta itu adalah satu peristiwa yang terjadi tanpa syarat. Maksudnya apa? Bapak Ibu boleh meneliti kisah para rasul, dan kalau Bapak Ibu meneliti kisah rasul, saya mau tanya, apa yang membuat para murid pada waktu itu menerima Roh Kudus? Apa yang membuat mereka menerima Roh Kudus? Kalau saya mau tanya ini, mungkin saya ajukan beberapa pertanyaannya. Satu, karena mereka berdoa. Dua, karena Tuhan berjanji kepada mereka. Tiga, karena mereka menantikan Roh Kudus. Yang mana? 1, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. Yang mana? Atau 1, 2, 3? Ada syarat nggak? Tuhan nggak suruh mereka berdoa. Tetapi yang Tuhan minta mereka adalah apa? Mungkin satu-satu syarat yang kita bisa ngomong untuk dituntut dari murid-murid adalah tunggu. Tunggu di mana? Ya tunggu. Di mana? Terserah, pokoknya tunggu kayak gitu. Sampai 10 hari dan hari ke-10 Roh Kudus diberikan. Kenapa diberikan? Karena Tuhan sudah berjanji. Jadi ini yang membuat tadi saya bilang, pada waktu kita bicara mengenai Pentakosta, Pentakosta itu adalah satu peristiwa yang bukan ada syarat yang dilakukan oleh murid terlebih dahulu. Bukan sesuatu yang harus melalui doa puasa terlebih dahulu seperti itu. Tetapi ini diberikan karena Tuhan sudah berjanji kepada murid-muridnya. Makanya tadi saya bilang peristiwa Roh Kudus diberikan itu adalah peristiwa yang merupakan peristiwa tanpa syarat. Yang keempat adalah pada waktu kita berbicara mengenai peristiwa Pentakosta adalah tanpa syarat. Maka ini juga merujuk kepada satu pemahaman. Pentakosta itu adalah peristiwa yang harus terjadi. Pentakosta bukan sesuatu yang bisa dihindarkan. Tetapi ini pasti terjadi di dalam hidup orang-orang percaya pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus atau hari yang ke-10 setelah peristiwa Yesus naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan pada waktu hal itu terjadi, maka peristiwa Pentakosta itu tidak mungkin bisa ditutup atau ditekan sehingga tidak ada satu orang pun yang mengetahui peristiwa itu kecuali dari murid-murid yang berkumpul pada waktu itu saja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal yang kedua, ketika peristiwa Pentakosta terjadi, maka orang banyak yang di luar dari ruang atas itu turut mendengar suara itu. Lalu mereka berkumpul di tempat itu, ingin mengetahui apa yang terjadi pada waktu itu. Lalu yang kedua adalah ketika mereka tiba di situ, ada terjadi hal supranatural di mana murid-murid yang merupakan orang Galilea itu berbicara dalam bahasa yang lain. Atau bahasa dari orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta
dan orang Arab. Mereka mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa siapa? Bahasa malaikat? Bukan, bahasa mereka. Maksudnya adalah pada waktu peristiwa Pentakosta terjadi, murid-murid yang merupakan orang Galatia itu berbicara bahasa manusia, dan bahasa manusia itu bahasa dari penduduk daerah yang lain. Itu peristiwa Pentakosta. Nah, menarik di sini ada yang menafsirkan kayak gini ya. Kenapa orang Galilea itu dicatat di sini? Kenapa secara spesifik dicantumkan di situ? Dia berkata seperti ini. Karena orang Galilea itu mirip orang Palembang dan Jawa. Kalau bicara logat aslinya nggak pernah bisa hilang. Saya pikir setelah 15 tahun saya tinggal di Jawa, banyak orang ngomong, oh Bapak punya bahasa Palembang, atau saya pikir pribadi bahasa Palembang saya itu sudah mulai berkurang dan terkikis kayak gitu. Tapi heran, ada saja orang yang ngomong, Bapak bukan orang Jawa ya. Dari mana? Sumatera ya. Loh kok tahu? Iya, saya bilang Palembang. Iya, masih kedengeran logat aslinya Palembang. Ya mungkin di dalam aspek tertentu masih keluar kayak gitu. Orang Jawa mau bicara bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa? Versinya bahasa apa? Inggris Jawa, Mandarin Jawa, yang lain. Karena logatnya keluar semua. Tapi kalau ketika hari Pentakosta tiba, ini yang bicara siapa? Orang Galilea. Kenapa Galilea ini disebut? Karena mirip kayak gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya nggak percaya, boleh tanya, baca kembali peristiwa di mana Petrus itu ketahuan murid Yesus, lalu menyangkali Yesus 3 kali. Apa yang menjadi tandanya? Hamba perempuan itu berkata, engkau adalah murid Yesus. Karena logatmu logat orang Galilea. Jadi mereka punya logat sendiri yang khusus seperti itu, khas seperti itu, yang mungkin sulit sekali untuk dihilangkan. Tetapi pada hari Pentakosta terjadi, di situ dikatakan di ayat 8-nya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Maksudnya apa? Mungkin kalau saya mau bicara ini ya, mereka tidak ada logat Galilea lagi ketika mereka berbicara. Mereka sungguh-sungguh berbicara bahasa dari negara yang lain, dari bangsa yang lain, seperti orang yang lahir di tempat itu. Saya kalau lahir di Jawa, saya punya logat Jawa. Tapi kalau saya yang sama, lahir di misalnya misalnya China, saya punya logat China, nggak punya logat Jawa. Atau saya lahir di Rusia, saya pasti bicara logat Rusia, nggak mungkin logat Jawa seperti itu. Nah ini yang terjadi pada hari Pentakosta. Jadi mereka betul-betul berbicara dalam bahasa ibu dari orang-orang yang dicatat di sini. Menarik kan? Bisa dipelajari? Saya yakin enggak. Kita sehebat-hebatnya belajar satu bahasa tertentu, kalau sudah dewasa belajar, logat asli kita pasti keluar. Kecuali dari anak-anak belajar. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ketika sudah terbentuk pola atau karakter suara mereka, di situ ketika mereka berbicara, orang tidak bisa membedakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang menarik juga yang kita perlu catat di sini. Pada waktu peristiwa supranatural ini terjadi, mohon tanya, semua orang kagum dan percaya atau ada yang justru menghina? Jawabannya selalu ada orang yang menghina. Jadi pada waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu harus mengerti satu hal.
sebaik-baiknya Bapak Ibu melayani, sehalus-halusnya bahasa yang Bapak Ibu gunakan untuk melayani dan memberitakan Injil, jangan takut ya, pasti ada yang menghina. Itu sudah satu realita yang Alkitab nyatakan bagi diri kita ya. Jadi pada waktu peristiwa Pentakosta terjadi, apa yang terjadi? Yang keempat adalah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Orang-orang harus datang. Orang-orang terpancing untuk melihat pada peristiwa itu. Dan di situ para rasul, khususnya Petrus, harus berbicara untuk memberitakan atau menjabarkan apa yang sedang terjadi pada hari itu. Nah, ini membuat saya mau ajak kita masuk ke dalam perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan dari orang yang menerima Roh Kudus. Yang pertama adalah pada waktu kita menerima Roh Kudus, maka setiap orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang sudah diberikan kuasa untuk menjadi pengabar Injil atau saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu bisa lihat itu kembali di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Di sini Yesus berkata, engkau sudah tahu, saya pakai parafrase aja ya. Engkau tahu aku sudah bangkit. Engkau tahu aku tidak mati. Engkau tahu bahwa aku sudah naik ke sorga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ketika murid-murid mengerti bahwa Yesus sudah bangkit, tidak mati seperti yang mereka tidak percayai sebelumnya atau mereka percayai sebelumnya. Pada waktu murid-murid sudah melihat Yesus terangkat di depan mata kepala mereka sendiri dan diterima oleh Tuhan Allah Bapa di sisi kanannya. Apakah itu membuat murid-murid langsung boleh pergi untuk mengabarkan Injil? Yesus bilang tidak. Mereka harus tunggu. Berapa lama? 10 hari di situ. Untuk apa? Untuk menerima Roh Kudus. Jadi pada waktu mereka menerima Roh Kudus, kita bisa mengerti penerima Roh Kudus itu bertujuan untuk apa? Untuk memberi mereka kuasa untuk mengabarkan Injil. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi ciri pertama orang yang menerima Roh Kudus? Yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa menahan kabar Injil dalam mulut mereka, dalam hati mereka. Mereka akan menjadi orang yang pasti menceritakan mengenai peristiwa penebusan Kristus dalam hidup mereka. Bapak Ibu boleh lihat di dalam pasal-pasal setelah ini. Itu ada hal-hal yang terjadi kepada murid-murid Yesus Kristus ketika mereka mengabarkan Injil. Ada yang ditangkap lalu diberi teguran. Ada yang kemudian ketika sudah ditangkap dan diberi teguran, mereka dicambuk supaya mereka tidak membicarakan mengenai Injil Yesus Kristus. Ada yang dirajam, dikira mati seperti Paulus. Tetapi pada waktu mereka mengalami itu semua, Alkitab mencatat mereka kemudian berkumpul, mereka berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan memberi apa? Keberanian bagi mereka untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Lalu setelah mereka berdoa, di situ dikatakan mereka dipenuhi Roh Kudus dan akibat itu mereka pergi lagi untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Jadi peristiwa di mana Roh Kudus memenuhi kita atau kita dipimpin oleh Roh Kudus karena kita memiliki Roh Kudus itu ditandai dengan kita pasti menjadi saksi Yesus. Tidak ada satu orang Kristen pun yang bisa duduk tenang sendiri, menyimpan imannya tanpa orang lain tahu dia Kristen dan kenapa dia menjadi Kristen. Itu adalah peristiwa yang pertama ya. Dia atau kita sudah diberikan kuasa untuk memberitakan firman atau Injil Yesus. Yang kedua adalah ketika orang menerima Roh Kudus atau Roh Kudus bekerja dalam hidup dia, maka dia pasti akan mengalami pertobatan dari dosa. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang ke-13.
38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai apa tanda dari seseorang memiliki Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Petrus tidak pernah menjadikan tanda Pentakosta itu sebagai dasar orang menerima Roh Kudus. Maksudnya begini, pada waktu orang-orang mendengar khotbah Petrus di ayat yang setelah peristiwa Pentakosta itu, dari ayat 14 sampai ayat yang ke-35, maka terjadilah satu peristiwa, atau 36 ya, terjadilah satu pekerjaan Tuhan dalam hati orang-orang itu. Di ayat 37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Maka jawab Petrus apa? Kalian berkumpullah di ruang atas, lalu berdoalah di situ, mintalah Roh Kudus dicurahkan. Begitu. Sama sekali enggak mencatat itu. Tapi yang dicatat adalah bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa tanda dari orang yang telah memiliki Roh Kudus? Bertobat. Apa maksud bertobat itu? Bertobat itu bukan mengetahui saya berdosa, saya menyesali dosa saya meratapi dosa saya. Itu bagian dari pertobatan, tetapi itu bukan pertobatan. Maksud bertobat itu apa? Waktu saya berdosa, saya menyadari itu adalah dosa. Saya mengubah hidup saya, dimulai dari hati saya, keinginan saya, pola pikir saya, arah hidup saya yang berdampak di dalam kehidupan saya. Itu namanya pertobatan. Tetapi berbicara seperti ini saja, apakah itu yang dimaksud oleh Alkitab berkaitan dengan pertobatan? Saya bilang tidak. Karena Alkitab berkata, selain dari berubah mengenai apa yang kita lakukan dari hati yang dinyatakan di luar, tetapi arah hidup harus berubah. Arah hidup yang seperti apa? Yaitu berdasarkan pengertian dibaptis dalam nama Yesus. Kalau hidup kita tidak pernah mengutamakan Kristus, hidup kita tidak pernah melihat bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Perubahan yang kita lakukan dalam hidupan kita itu bukan pertobatan. Pertobatan yang sesungguhnya adalah saya meninggalkan dosa. Saya tidak mau lakukan lagi apa yang saya lakukan sebelumnya. Karena apa? Ini mendukakan hati Tuhan. Ini tidak menyukakan Tuhan. Karena itu mulai hari ini saya akan melakukan satu kehidupan yang Tuhan senangi. Dan mulai hari itu setiap hal yang saya katakan, setiap hal yang saya rasakan, setiap hal yang saya lakukan adalah untuk memenuhi satu jawaban pertanyaan. Tuhan menghendaki atau tidak. Itu pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab tidak pernah menjadikan karunia Roh sebagai dasar atau tanda seseorang bertobat. Tetapi Alkitab selalu menekankan perubahan hidup dan arah tujuan hidup. Itu yang menjadi dasar atau bukti seseorang itu bertobat. Yang ketiga adalah kita kembali lagi. Apa yang menjadi dasar dari pekerja Roh Kudus? Yaitu memberikan kesatuan di dalam gereja. Kalau Bapak Ibu lihat peristiwa Pentakosta, sebenarnya Pentakosta itu adalah lawan dari peristiwa Babel. Di Babel, ketika orang-orang itu mendirikan menara yang begitu tinggi, tujuan mereka adalah untuk mau mendapatkan nama atau mau menjadi seperti Tuhan seperti itu. Tetapi pada hari itu Tuhan kemudian mengacaukan bahasa mereka
sehingga mereka kemudian tercerai-berai dan pekerjaan pembangunan menara itu tidak bisa diselesaikan. Karena mereka tidak mengerti bahasa masing-masing lagi. Tetapi di dalam peristiwa Pentakosta, apa yang merupakan sesuatu yang memisahkan satu dengan yang lain. Dan yang memisahkan itu yang paling dasar adalah bahasa yang berbeda satu dengan yang lain. Itu dipersatukan. Sehingga semua orang yang hadir pada waktu itu, walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, atau bahasa yang berbeda, tetapi mereka bisa mengerti pekerjaan yang Tuhan kerjakan bagi manusia yang berdosa, yang membawa ke dalam pertobatan. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai Pentakosta, apa yang terjadi? Kalau Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu harus mengerti tembok pemisah yang memisahkan kita dari orang lain. Apakah itu suku bangsa kita? Apakah itu status sosial kita? Apakah itu mungkin hal-hal yang dianggap masyarakat untuk penting sebagai pembeda seperti itu? Itu sudah dihancurkan oleh Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya gereja adalah satu-satunya bukti kesatuan. Bapak Ibu boleh bandingkan semua pengajaran yang ada di dalam dunia ini agama. Siapa yang betul-betul bisa mempersatukan berbagai suku tanpa menghilangkan perbedaan yang ada di antara satu manusia dengan manusia yang lain? Nggak bisa. Buddhisme bisa enggak? Konghucu bisa enggak? Hinduisme bisa enggak? Saya jawab nggak bisa semua, kecuali apa? Iman Kristen. Karena ada Roh Kudus yang bekerja untuk mempersatukan itu semua. Ini yang menjadi satu atau tiga prinsip ya. Di mana kita bisa menguji apakah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tukang ribut, tukang gosip dalam gereja, tukang memberitakan isu-isu yang membuat pengelompokan demi pengelompokan dalam gereja. Mohon tanya, itu dari Roh Kudus bukan? Iya, itu dari setan ya. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur untuk firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan makin mendekat di dalam kebenaran, karena kami telah dikaruniakan kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Tolong makin kuduskan dan murnikan hidup kami ya Tuhan, karena kami telah dimateraikan oleh darah Kristus dan telah diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami serahkan pelayanan kami, kehidupan iman kami, keluarga kami, gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.